Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Sahlan dengan NIM 06051382429086 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya dari semester 3 angkatan 2024 akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Selamat menyaksikan. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori yang fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah hasil dari asosiasi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Sebagai contoh, seorang anak belajar membaca karena dia dilatih sebagai contoh stimulus dan akhirnya bisa membaca, itulah dari respon. Latar belakang kemunculannya, teori ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan psikologi sebelumnya yang lebih pada fokus pada proses mental internal atau seperti pikiran dan perasaan yang sulit diamati secara objektif. Behaviorisme ingin menjadikan psikologi lebih ilmiah dengan fokus pada hal-hal yang dapat diukur, yaitu perilaku. Dulu, psikologi sulit diukur karena fokusnya pada pikiran. Behaviorisme hadir untuk membuat psikologi lebih pasti dengan hanya melihat tingkah laku yang bisa diukur. Selanjutnya yaitu tokoh utama dari teori behavioristik. Pertama yaitu Pavlov. Pavlov terkenal dengan classical conditioning atau pengkondisian klasik melalui eksperimen dengan anjing. Eksperimen anjing Pavlov melalui bel makanan maupun air liur. Stimulus netral bel diasosiasikan dengan stimulus alami makanan sehingga memicu respon air liur. Contoh dalam kelas menciptakan suasana positif agar siswa semangat belajar. Kedua, Skinner terkenal dengan operant conditioning atau pengkondisian operan yang menekankan peran konsekuensi atau penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Penguatan atau reward meningkatkan perilaku, hukuman menurunkan perilaku. Contoh, memberi pujian untuk tugas bagus, memberi sanksi untuk terlambat. Yaitu Thorndike. Thorndike terkenal dengan law effect atau hukum akibat yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti konsekuensi negatif akan cenderung dihindari. Jika sesuatu menyenangkan setelah dilakukan, kita akan melakukannya lagi. Jika tidak menyenangkan, kita akan. Yang terakhir yaitu Watson. Pendiri aliran behaviorisme ini menekankan bahwa Watson adalah tokoh penting yang memulai gerakan behaviorisme. Selanjutnya, stimulus respon. Semua perilaku dapat dijelaskan sebagai hubungan sebab akibat antara stimulus rangsangan dan lingkungan dan respon reaksi terhadap rangsangan tersebut. Setiap tindakan adalah reaksi terhadap sesuatu. Contoh, guru bertanya stimulus, siswa menjawab. Kedua, penguatan atau reinforcement. Proses meningkatkan kemungkinan suatu perilaku akan diulang, buat siswa ingin melakukan sesuatu lagi dengan memberikan hal yang menyenangkan. Contoh penguatan positif, memberikan stimulus positif setelah perilaku yang diinginkan, contohnya sebagai pujian atau hadiah. Untuk penguatan negatif, menghilangkan stimulus negatif setelah perilaku yang diinginkan, contoh membebaskan dari tugas tambahan jika mencapai target. Yang ketiga, hukuman atau punishment. Proses menurunkan kemungkinan suatu perilaku akan diulang, membuat siswa tidak ingin melakukan sesuatu lagi dengan memberikan hal yang tidak menyenangkan. Hukuman positif memberikan stimulus negatif setelah perilaku yang tidak diinginkan, contoh teguran, tugas atau tugas tambahan. Hukuman negatif menghilangkan stimulus positif setelah perilaku yang tidak diinginkan, contohnya mengurangi waktu bermain. Yang terakhir, pembiasaan atau conditioning. Proses asosiasi antara stimulus dan respon membentuk kebiasaan dengan mengasosiasikan sesuatu dengan hal lain. Contohnya, membiasakan siswa mengerjakan tugas tepat waktu dengan memberikan pujian setiap kali mereka melakukannya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dan dalam pembelajaran. Penerapan reward atau punishment di kelas memberikan hadiah untuk perilaku yang baik dan memberikan hukuman untuk perilaku yang buruk. Contoh, siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar diberikan bintang, sedangkan siswa yang ribut diberikan tugas tambahan. Selanjutnya yaitu drill and practice, latihan berulang untuk memperkuat pemahaman konsep atau keterampilan. Contoh, menghafal
perkalian dengan mengulang-ulang melatih soal matematika berulang-ulang. Selanjutnya yaitu latihan berulang, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih secara konsisten, memberikan PR setiap hari, dan mengadakan kuis rutin. Kelebihan teori behavioristik, efektif untuk pembentukan kebiasaan dan keterampilan dasar, mudah diterapkan, hasil relatif cepat terlihat, cocok untuk mengajarkan hal-hal dasar yang butuh dihafal atau dilatih. Kedua, kelemahan teori behavioristik, kurang memperhatikan proses kognitif dan emosi siswa, dapat membatasi kreativitas, siswa cenderung pasif. Tidak semua hal bisa diajarkan dengan cara ini, siswa bisa jadi hanya menghafal tanpa benar-benar paham. Ketiga, relevansi di era pembelajaran modern dan kurikulum merdeka perlu diadaptasi agar sesuai dengan prinsip pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dan pengembangan karakter. Behavioristik bisa digunakan, tapi jangan lupakan pentingnya siswa berpikir kritis, kreatif, dan memiliki karakter yang baik.